Hai hai hai. Assalamualaikum Sobat Powder, podcast with PGSD Der. Nah, gimana nih kabarnya kalian semua yang ada di rumah? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Amin. Nah, tema podcast kita kali ini masih sama nih sama kayak tema podcast di episode 1, yaitu PWP, PDKT-an with PGSD, dengan judulnya yaitu Ekspektasi versus Realita Perkuliahan di PGSD UPI Kampus Purwakarta. Nah, teman-teman, di sini aku nggak sendiri loh. Di samping aku ini adalah Teh Ferica. Nah, biasanya itu dipanggilnya Teh Ica. Teh Ica ini mahasiswi semester 4 di PGSD Kampus UPI Purwakarta. Boleh nih disapa dulu, kenalan dulu aja kali ya. Oke. Kenalan boleh nih Teh sama teman-teman semua. Halo teman-teman semua, izin memperkenalkan diri. Nama aku Erika Edithia Damayanti. Kalian bisa panggil aku Ica. Aku mahasiswi semester 4 di jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, kalau udah kenalan kan enak ya ngobrolnya, jadi lebih asik. Ngomong-ngomong nih ya Teh, sekarang kan masih awal lebaran kali ya Teh. Kita belum minal aizin. Minal aizin dulu kali ya, minal aizin Teh Ica sama teman-teman yang ada di rumah. Mohon maaf lahir dan batin ya. Ngomong-ngomong soal lebaran ya Teh, gimana nih Teh suasana lebaran tahun ini, beda gak sih kayak kemarin? Sebenarnya kalau misalkan suasana lebaran ya masih sama aja ya, karena kita masih terhalang pandemi gitu. Bener Ini banget. masih di rumah aja ya dari kemarin tuh. Tapi kayak kerasa tahun itu lebih haru gitu. Iya, Coba bener banget, bener. kayak ya Allah udah 2 tahun gitu lebaran di rumah aja gitu. Jadi kayak tapi hikmahnya tuh kayak lebih dekat gitu ya sama keluarga di rumah, juga sama tetangga. Iya, gitu. silaturahminya lebih terjalin Iya, ya. bener banget. Kalau dari aku sih ya, kerasanya beda banget karena saudara-saudara aku lagi jauh kan ya di luar kota, semuanya terhalang karena mudik di tahun 2021 itu semakin ketat mudiknya, jadi kayak nggak bisa pulang kampung. Biasa pada kumpul di rumah nenek gitu ya, bareng-bareng ngadain acara. Sekarang mah sepi banget. Jadi sih ya keluarga jadinya terhalang ya. Iya, di rumah aja ya. Nih, ngomong-ngomong di rumah, kayaknya pasti teman-teman banyak banget nih ya waktu luangnya. Bener banget, pasti banyak gabutnya Iya ya nih, guys. pasti banyak yang gabut. Daripada gabut, mendingan kalian nontonin podcast kita, bener gak? Banget. Sebelum kita masuk ke Q&A kali ini, aku pengen nanya nih Teh. Kan udah diajuin nih ya, kita tuh buka Q&A di IG-nya Hima UPI PGSD Purwakarta. Terus banyak banget nih Teh yang nanya seputar perkuliahan di PGSD. Wah, pasti menarik nih. Iya nih, banyak banget nih, banyak yang kepo ternyata. Wow, apa aja nih pertanyaannya? Pertanyaan pertama nih ya Teh dari @ama_rchm. Izin bertanya, jurusan PGSD itu kegiatan kuliahnya apa aja Akang atau Teteh? Nih boleh dijelasin sama Teh Ica. Oke, baik. Langsung aku jelasin aja ya. Iya. Untuk kegiatan perkuliahan itu sebenarnya sama aja ya. Sama aja kayak kalian sekolah waktu lagi di SMA, ya nggak sih? Dia kamu rasanya gitu nggak sih? Iya sama. Iya kan, kurang lebih itu sama. Pertama nih dari kegiatan belajar mengajarnya itu, tapi bedanya itu lebih kayak waktu lebih fleksibel aja gitu, nggak sepadet kayak di SMA gitu iya. ya. Kalau misalnya di SMA kan masuk jam 7, pulang nanti sore, Iya, habis benar. asar misalkan kayak gitu terus monoton setiap hari. Nah kalau misalkan di perkuliahan ini kayak lebih fleksibel aja, misalkan ada jam pagi atau jam siang atau Iya. jam sore gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak ada nerapin jam malam gitu ya. Nah itu dari segi kegiatan belajar mengajarnya. Terus habis itu ada juga nih kalau misalnya kita tuh ngadain kalau di SMA namanya ekskul, Ekskul. Kalau di sini apa sih Teh Kalau namanya? di situ namanya UKM, unit kegiatan mahasiswa. Mahasiswa. Nah di sini tuh sama aja, tujuannya itu untuk menggali lagi potensi-potensi yang dimiliki setiap mahasiswanya. Bener Misalkan, banget. di sini tuh ada UKM KUS. Nah singkatan KUS dari kumpulan barudak seni. Barudak seni. Nah di sini tuh banyak banget gitu, di KUS juga ada bagian musiknya, bagi kalian yang suka main musik nih, terus bagian vokalnya, olah vokal. Yang suka nyanyi-nyanyi nih, suka boleh nih nyanyi, ikutan kan. ekskul. Nah terus itu ada juga nih yang bidang tarinya. Tari yang suka tari tradisional, tari Tari modern, modern, tari banyak. saman, Iya, ya ada bener di banget, sini. ada di sini. Nah terus juga ada satu lagi yang teater. Suka banget kan drama Iya, drama kehidupan. Oh
Oke, terus habis tadi itu ada kubus. Nah, yang kedua ini ada namanya probumsil. Probumsil ini kurang lebih sama kayak di paskibranya SMA Oh ya nggak iya, sih? paskibra Probumsil ini panjangan dari protokol Bumi Siliwangi. Siliwangi. Nah, terus ada lagi tuh ini KSR. KSR apa sih teh? Itu loh, kayak hampir sama kayak PMR gitu loh. Jadi ke PMI gitu, kayak menolong kesehatan kali ya, lebih kayak gitu sih kesehatan. ya. Nah, terus habis itu ada lagi nih pas Maha Guru. Pas Maha Guru ini bagi kalian yang suka banget kayak pecinta alam gitu, naik-naik hiking kayak gitu loh. Oh, anak-anak inilah ya gunung gitu lah yang kayak suka banget hutan-hutan. suka banget sama pecinta alam. Pecinta gitu. alam banget. Terus satunya lagi tuh satu lagi tuh pramuka. Nah, pramuka ini tuh kayak diwajibin gitu loh, Bil, dari semester 1 sampai semester Kayak 2. SD kita lah juga wajib ya ikut Kan pramuka. soalnya di pramuka juga pasti ada tuh ya yang namanya persami, terus habis Iya, itu perjusa, ya. perkemahan Jumat Sabtu. Iya, bener kan pasti ngerasain kan ya. Iya, Nah, rame-rame. tadi itu dari segi belajar mengajar, terus ada UKM, terus ada juga nih Ormawa. Ormawa. Ormawa di sini tuh ada BEM sama Hima. Kalau Ormawa tuh apa sih teh? Organisasi mahasiswa. Organisasi dia itu tuh mahasiswa. sama kayak ini loh, Bil, sama kayak apa? MPK OSIS kali ya MPK kalau OSIS di kalau di sekolah SMA. Kayak gitu. Nah, kalau misalkan itu kan tadi udah tuh ya, udah aku terangin bahas masalah Ormawa. Yang ada lagi nih, satu lagi nih yang mungkin bagi kalian tuh belum ada gitu ya. Kayak kita tuh terjun langsung juga nih ke masyarakat. Apa tuh namanya? Ngajar-ngajar kayak gitu loh, seru banget kan. Lebih ngajar ke anak SD pengabdian gitu. kali ya. Pengabdian gitu loh. Jadi nanti tuh pasti ada tuh kayak salah satu proker di Ormawa ini gitu, kalau misalkan kita tuh ngajar-ngajar ke anak SD, terus interaksi langsung gitu ke anak-anak kayak gimana. Jadi apa yang kita dapetin gitu, ilmu-ilmu yang udah kita tangkap dari dosen-dosen, tapi diterapin langsung ke Rame banget ya kayaknya. seru banget. Iya, kegiatan perkuliahan Nggak cuman PGSD. soal melulu belajar ya. Nggak Banyak melulu banget belajar. kegiatan-kegiatan yang bisa diikutin. Bener banget. Jadi kayaknya kalau misalkan itu kalian bener-bener harus ikut offline Iya. gitu, biar bisa ngerasain langsung. Iya, biar bisa ngerasain. Oke. Kita lanjut nih ya teh ke Boleh. pertanyaan kedua. Dari siapa ya? Oh nih, dari @D2 Permana. Kira-kira selain jadi guru bisa jadi apa jurusan di PGSD? Mungkin kayak selain bisa jadi guru di PGSD itu bisa jadi apa aja teh setelah kuliahnya? Gitu ya, berarti kayak lebih ke perspektif kali ya. Bener. Sebenarnya kalau misalkan di PGSD ini nggak terus harus melulu jadi guru sih ya. Iya, bener sebenarnya banget. gitu kan. Kalau misalkan kalian lanjut kuliah lagi pun kalian bisa naik tingkat jadi dosen kayak gitu Iya. kan. Nah, terus habis itu selain itu kan kita diajarin juga tuh ya dari public speaking gitu kan. Bener banget, banyak Nah, banget. itu tuh kalian bisa jadi penyiar radio kan, kayak seru banget kayak jadi Iya. penyiar radio gitu. Asik gitu ya. Asik kan, seru aja kayak bawain acara gitu Acara, pagi-pagi iya. seru-seru. Terus habis itu kalian juga bisa nih kayak jadi wirausahawan atau entrepreneur. Nah, entrepreneur di situ bisa di bagian pendidikan, misalkan kalian buka yayasan kayak gitu, kayak yayasan pendidikan. Terus juga apa, kalian bisa nih buka apa sih, rumah belajar gitu, kayak les gitu loh, Les, bimbingan. oh iya, bimbingannya iya. kan bimbel gitu, bimbingan belajar di rumah kayak gitu. Iya. Untuk anak SD gitu, kayak seru banget kan. Jadi nggak menutup kemungkinan gitu kalau misalkan di jurusan PGSD harus jadi guru SD Guru, lagi kayak gitu. Karena banyak banget gitu loh kayak keterampilan yang diajarin Iya, sama dosen-dosen kita, jadi bisa kita terapkan juga kayak gitu. bener banget. Banyak banget ya peluangnya gitu. Jadi gak usah ketakutan gitu, nanti di PGSD bakal jadi apa ya gitu. Iya. Kata orang kok di PGSD sih. Mm-mm. Berarti itu jadi Harus ilangin banget itu persepsi kayak gitu. Itu kayak gitu bisa Banyak banget keuntungan kuliah di PGSD itu ternyata ya teman-teman. Lanjut nih ya teh, dari siapa ya? Oh ini @anita_rahma_. Nanti belajarnya bisa milih antara IPA atau IPS min atau campuran nih, boleh dijawab nih sama Teteh. untuk belajar ya. Untuk Kalau belajar. belajar mah kita semuanya belajar nggak sih, Bil? Iya, jadi kayak semua mata pelajaran emang harus bisa dipelajarin semuanya. Kita tuh emang semuanya kita harus multi talent gitu, semua Iya, mata multi pelajar. talent banget gitu. Apalagi kan IPA IPS itu apa sih di ke anak SD itu pasti dipelajarin gitu ya, kita terapin juga. Jadi kemungkinan kalau menurut aku ya, kemungkinan sih gimana ya, emang menurut aku semuanya dipelajarin gitu. Kita ada mata kuliah
pembelajaran IPARS, ada juga nanti pembelajaran IPS gitu. Tapi kalau misalkan untuk rumpunnya sendiri PGSD gitu kalau mau Masuknya daftar ke emang itu masuknya ke rumpun sosial ya, susun. IPS gitu. Jadi kan kayak kalau misalnya kita cuma belajar IPS doang, nanti kalau misalnya ada anak-anak gitu, anak SD gitu, Misalnya, lihat aduh. keluar kelas gitu. Terus ada buah-buahan jatuh. Ibu, itu kenapa buah-buahnya kok Nah, bisa bingung jatuh ke kan bawah? kalau- gitu kan pasti kita Iya, harus masuk-masukin bisa gitu kan. jawab. Iya, bisa jawab kalau misalnya kita nggak belajar IPA gitu kan. Jadi semuanya belajar sih kalau menurut aku. Berarti kalaupun kita SMA masuknya IPS atau IPA, ada tetap ya kuliah mah masuknya ke semuanya. Jadi Iya, ya emang harus bisa sih, harus bisa semuanya. Nah, lanjut ya Teh ya. Ke pertanyaan selanjutnya dari Etio MFD. Aduh susah nih namanya. Pertanyaannya, paling lama kuliah berapa tahun dan paling cepat berapa tahun Teh? Iya, kalau misalkan di UPI Purwakarta sendiri itu untuk SKS-nya itu udah di apa sih namanya? Udah dipaketin ya? Udah dipaket ya. Mm-mm. RSP itu dipaket gitu. Jadi kita semua itu serentak 4 tahun. Iya, Kalau serentak di 4 tahun. Purwakarta. Nah, tapi kalau misalkan setahu aku ya bisa sampai 3,5 tahunan nggak sih kalau misalkan cepet gitu? Iya, Itu kalau tergantung kebijakan setiap universitas. bener banget. Tapi kalau di sini sih 4 tahun. 4 tahun semuanya. Nah, lanjut ya Teh. Boleh. Dari Etiom FDR, masih sama nih orangnya. Kalau MTK dasarnya doang kan Kak, mungkin dia nanya kayak pelajaran matematikanya dasar doang kali ya. Oh iya sih ya. Kalau menurut aku ya kayak emang di sini tuh kita belajar matematikanya itu masih matematika Dasar dari dasar dulu sih semuanya ya. semuanya dari dasar gitu, semuanya kita pelajarin. Tapi kita emang nggak belajar matematika itu yang rumit di SMA sih. Iya. Soalnya Lebih kan kayak mengulang SMP enggak sih Teh? iya sebenarnya nggak rumit banget gitu. Jadi kayak gimana ya, sebagai bekal aja gitu nanti untuk diajarin lagi ke anak SD-nya. Tapi kita tuh lebih banyak ke pembelajarannya di kayak gini misalkan MTK kita bahas satu tentang geometri misalkan. Iya. Nah itu gimana caranya kita mengemas suatu materi untuk diajarkan lagi ke anak. Oh. Jadi bukan kita semata-mata belajar geometri misalkan tentang luas suatu bangun datar gitu. Nah itu kita harus tahu itu sih dapatin rumusnya suatu luas bangun datar itu gitu nanti untuk diajarkan lagi ke anak kayak gitu. Jadi lebih ke pembelajarannya gitu loh. Iya, jadi buat ke pembelajarannya ya Teh. Iya kayak gitu soalnya kan kita bakal disuruh jadi seorang guru. Guru. Ya. Jadi dia benar-benar harus dari dasar. Terus lanjut ya Teh. Dari masih sama nih ternyata. Aduh. Apakah PGSD ada mata kuliah bahasa Inggrisnya? Pasti ada lah ya. Pasti ada sih pasti ya. ada. Ada dari semester 1. Dari semester 2 sih. Semester 2. Oh, dari semester 2 berarti udah ada. Emang iya sih, aku lupa sih, tapi emang ada gitu. Jadi kalau saat itu pasti kita diajarkan kayak setiap prodi ada bahasa Inggris. Iya Soalnya sih. itu bahasa internasional ya. Iya, jadi wajib. Pasti dipelajari. Selalu ada. Tapi di PGSD ada kok. Ada kok. Lanjut. Kak, enggak nih, dari siapa nih ya? Dari @nurha nrlh. Kak, sudah ada info belum ya buat kuliah online atau offline? Wah, kalau itu mah kita juga belum tahu ya. Ya sebenarnya pengen banget offline ya nggak sih? Iya, pengen banget malah. Kamu juga belum ngerasain kan ya? Aku calon mahasiswa baru pandemi. Aduh. Iya, jadi kalau misalkan untuk kabar terbarunya sih belum ada ya. Soalnya kita juga masih nunggu kepastian dari pusat. Bener banget. Gitu. Pak sebenarnya tadi sempat ngobrol juga katanya kalau misalkan dari UPI Purwakarta mah Belum udah ada. siap. Udah siap? Gitu kita maksudnya udah mau gitu buka untuk offline, tapinya masih nunggu kabar juga. Yang Nunggu fixnya keputusan ya? gitu, Yang fixnya belum. dari pusat jadi nggak bisa semata-mata langsung ambil. Doain aja lah ya guys ya. Semoga cepat berlalu si pandemi ini teh. Lanjut nih dari @ama_rchm. Apakah di jurusan PGSD harus diwajibkan membeli buku
dari luar atau dari kampusnya, Kak? Kalau masalah buku gimana nih, Teh? Sebenarnya kalau misalkan berarti lebih ke literatur Iya, ya, literatur. belajar ya. Kalau misalkan untuk literatur belajar sendiri itu tergantung dosen, Bil. Oh. Jadi misalkan ada beberapa dosen yang mewajibkan punya buku pegangan gitu. Nah, misalkan kalau waktu itu sih aku pernah, tapi buku itu tuh harus dibeli di dosennya lagi. Jadi, tapi ada juga yang bilang nggak apa-apa mau nyari di luar juga kayak gitu. Jadi tergantung sih kayak gitu, tergantung dosennya. Tapi sepengalaman aku sih waktu semester 1 ada salah satu mata kuliah yang diwajibin beli buku, tapi si dosennya itu ada rekomendasi belinya di toko ini. Iya kayak gitu. Iya, lewat online gitu. Jadi masih tergantung dari dosen. Jadi tergantung dosen nih. Iya, tapi ya bilang ada juga nih dari Hima ngadain gitu untuk literatur belajar mah ada digital library. Oh, ada gitu. digital library. Itu di situ bisa dicek di Keren website, banget nih, komplit website ternyata Prodi ya. Iya, jadi kalau misalkan itu kalian gak usah bingung gitu. Kalian bisa langsung cek aja di website Prodi, di situ ada link drive-nya masuk, di situ ada digital library. Jadi langsung gitu ya, yang pengen tahu mata kuliah juga langsung ada. Iya, belajar sebelum masuk nih. Iya, benar banget. Lanjut ke mana ya? Kayak banyak banget ya pertanyaan. Iya nih, banyak banget. Masih sama nih orangnya dari @ama_rchm. Kalau PGSD itu jurusannya apa saja, Kak? Buat PGSD sih namanya PGSD itu udah masuk ke jurusan kali ya, Teh ya? Iya, untuk PGSD itu kan jurusan ya udah program. Jadi nggak terbagi lagi, kecuali mata kuliahnya kali ya, macam-macam. PGSD itu udah program studi sih. Iya, Jadi udah kan masuk ke sekolah program dasar. studi. Lalu lanjut nih dari @vanilla_lava_. Min, mata kuliahnya apa aja di semester 1? Nah, boleh disebutin nih, Teh. Aduh, aku udah semester. Udah semester jauh ya. Udah jauh, maksudnya lupa gitu sebenarnya ya. Tapi yang aku inget tuh, kita tuh pasti belajar pembelajaran pendidikan agama Islam. Iya, PAI ya. PAI, pendidikan agama Islam. Terus ada lagi pendidikan bahasa Indonesia. Terus pendidikan kewarganegaraan. Ini wajib banget kan yang PKN lah ya, pasti wajib. itu pasti ada tuh di mata kuliah semester 1 tuh. Terus ada lagi tuh konsep dasar matematika. Nah, yang tadi nanya nih, ada di semester 1. Matematika dasar, dasar matematika, konsep dasar IPA. Nah, IPA ini juga nggak cuma belajar aja tahu. Kita juga bisa lab, ada lab IPA gitu. Jadi kayak Praktek ya? Praktek langsung. Nggak cuma belajar aja gitu. Jadi ada refreshingnya sama praktek. Terus ada lagi juga konsep dasar IPS. Nah, terus di semester 1 ini juga dimasukin mata kuliah ini bimbingan belajar dan konsep Baik, ini kali ya lebih ke psikologi. Oh iya, psikologi pembelajaran, psikologi pendidikan, psikologi pendidikan dan bimbingan. Nah, dimasukin sama landasan pendidikan. Nah, buat psikologi mah kita kayak lebih mengenal karakteristik dari setiap anak. Iya, anak SD. Jadi sebelum lanjut ke semester 2 kita harus tahu dulu nih, paham dulu dari karakter anak tuh kayak gimana. Nah, belajarnya di psikologi. Iya. Sebenarnya kalau semester 1 tuh belum langsung masuk ke ini, belum langsung masuk ke mata kuliah PGSD-nya banget gitu, belum. Jadi masih dikasih ancang-ancang lah ya. Cuma 2 itu aja. Lalu lanjut nih dari @tio. Kakak, tips lulus kuliah PGSD cepet gimana nih? Tips yang paling penting sih ya, yang nomor pertama tuh jangan males. Iya, magerannya harus dihilangin. Banget kan namanya mager, lawan kalau bisa kalian mager. Jadi tugas. Nah, yang kayak Nggak gitu bisa. sebenarnya yang bikin kalian ngehalangin. Penyakit. Ngehalangin banget kan, ngehalangin kalian buat lulus cepet. Nah, tipsnya lawan semua mager. Betul banget. Selain itu apa ya? Bismillah Allahumma paksakan. Ya pokoknya jangan malas aja kali ya. Apalagi zaman sekarang pandemi kali ya, malas bikin
Aduh, males nih. Kebanyakan order jangan diturutin kalau misalnya kebanyakan order tuh. Ya, harus banyak aktivitas kali ya. Kayak jangan diturutin deh pokoknya. Ya udah, males mah udah lah. Niat mah ada. Niat ada, lakuinnya susah. Iya itu. Dah, pokoknya kalian jangan males-males kalau mau lulusnya cepet, bener gak? Bener banget. Lanjut dari Tio M nih. Kak, PGSD sulit gaya matkulnya. Tadi udah ya? PGSD itu sulit, gampang-gampang, susah kali ya? Susah-susah gampang sih. Susah-susah gampang. Ya. Ya. Aduh, emang sebenarnya orang lihat lah, gampang lah PGSD mah. Cuma ngajar anak SD. Aduh, itu mah. Mata kuliahnya mah cuma 1+1. 2. Nyanyi-nyanyi, aduh. Ketawa-ketawa. Aduh, padahal mah. Ketawa-ketawanya cuma jadi kita doang. Kita nggak tahu tuh nanti kalian semuanya belum tahu kayak gimana sih cara interaksi ke anak. Bener banget. Pasti kan interaksi setiap anak tuh beda gitu. Iya. Apalagi ada anak yang dia itu udah gimana ya, kelas tinggi sama kelas rendah gitu, cara interaksinya itu beda gitu, cara pendekatannya ke mereka. Nah kayak gitu diajarin lagi loh di PGSD. Ya, kembali lagi harus mengenal karakternya. Nah jadi kalau misalnya ditanya susah atau gampang sih, Aduh, susah gampang. iya deh, nanti juga kalian ngerasain. Ayo, masuk PGSD. Ayo. Tapi emang kebanyakannya sih asik kali ya, lebih ke, apalagi kalau offline. Gak kan kerasa lama kali ya. Karena ketemu kali kita ngobrol nih. Kerja kelompok, gak akan kerasa. Kalau sekarang mah kan online kayak aduh apa-apa sendiri. Beban semuanya ada. Tapi emang beda banget sih online sama offline teh. Bener banget, emang beda banget. Kamu ngerasain kan? Belum, aduh, aku mau online terus. Udah mau semester 3 masih online ya. Doain aja ya guys. Si pandemi inilah harus cepat-cepat berlalu biar cepat-cepat offline. Amin. Lanjut dari siapa lagi ya? Dari @syafa.ns nih. Doain aku lulus SBMPTN PGSD UPI Kampus Purwakarta. Wah, amin. Kita doain ya. Syafa. Dapat, semoga Syafa lulus. Amin. Yang kalau misalkan di pilihannya yang terbaik Ya. gitu ya. Walaupun bukan di sini nanti ya, pasti dia terbaik gitu buat Ya, Syafa. amin. Semangat ya. Semangat, keep fighting. Nanti kalau misalkan kamu keterima ketemu kita. Lanjut nih dari siapa ya? Siapa lagi nih? Sebenarnya banyak ya pertanyaannya. Cuman bingung nih milihnya. Kayaknya beberapa aja gitu dia yang lucu ya. Masih sama @ama__rchm. Daya tampung SBM dan Mandiri PGSD berapa kak? Daya tampung ya, gue tuh agak lupa-lupanya ya. Iya sih, Cuma tapi kalau misalkan dari judul inget gak waktu itu? aku kan jalur mandiri. Kalau jalur mandiri sih, kalau setahu aku tuh sih paling gede lah ya persenannya Iya. daripada SNPTN sama SBM. Jadi ya kemungkinan lolosnya lumayan. Iya, kalau misalnya knowledge-nya besar ya dari Iya. SBM dan SNM. Cuma kalau misalnya untuk daya tampung, saya ingat aku nih ya, kalau misalkan untuk SBM itu sekitar 80-an di kampus Purwakarta. Lumayan besar ya. Lumayan besar sih, cuma kalau misalnya dilihat lagi dari pesaing lumayan Iya. ketat. Iya, jadi kalian harus benar-benar berusaha gitu buat gapai. Doanya kencengin. Doanya digapai buat impian kalian. Iya bener banget ya, semoga aja ya. Kita doain di sini sama-sama. Semangat, Ama. Terus kayaknya udah nih Teh. Tapi aku pengen nanya lagi nih ke Teteh. Kalau buat sesuai judulnya nih, ekspektasi versus realita perkuliahan di PGSD, pasti banyak banget kan? Apalagi nih teman-teman yang di rumah yang mau menginjakan kakinya ke dunia perkuliahan, pasti banyak banget ekspektasinya ya. Banget. Kayak aku waktu itu, aduh banyak banget ekspektasinya. Nih kita mau jelasin ekspektasi versus realitanya. Oke, kita masuk ke sesi Ekspektasi versus realita perkuliahan di kampus PGSD UPI Purwakarta. Kalau dari ekspektasi sih dari aku
untuk perkuliahan dikira aku mah nyantai, taunya realitanya banyak sekali tugas-tugas. Iya, pasti banget ya. Apalagi nih diri gemes nih yang dari SMA pasti ngebayangin, ih enak banget ya. Iya, kelihatannya sih ya. Biasanya Kayaknya kebanyakan teteh-tetehnya tuh nongkrong gitu Iya, ya. bener banget. Kebanyakan yang kayak gitu pasti kayak kok banyak banget sih. Oke, aku nggak pernah Waktu ngeliat luangnya lagi kalian. belajar gitu ya. Nah, kalian belum tahu aja gitu. Kita teh nunjukin dan nongkrong-nongkrong aja, tapi sebenarnya mumet banget di kepala. Kita gitu. refreshing aja. Nah, jadi sebenarnya tuh kalau misalkan itu kalian harus pinter-pinter nih nge-manage waktu. Bener banget. Yang namanya apa ya, pasti nanti tugas-tugas tuh banyak dan numpuk banget gitu. Jadi kalian harus tahu mana yang harus, pokoknya harus bikin to-do list gitu lah ya kalau misalkan. Harus memanage waktunya, harus benar-benar. Mana yang penting diduluin dulu, dikerjain, terus kalau misalnya nggak penting ya udah ditinggalin kayak gitu guys. Iya, ya lebih banyaknya harusnya ke penting sih. Iya. Main-mainnya ntar dulu aja deh. Terus selain itu juga realitanya kuliah di kampus UPI PGSD ini selain kelihatannya nyantai, ternyata kehadiran kelas juga diwajibkan banget ya Teh. Iya, Pak. Itu tuh dinilai paling utama. Iya, kalau sangat kehadiran. penting sih iya. Penting banget. Karena masuk ke penilaian juga sih ya. Iya, benar. Selain itu juga yang tugas-tugasnya ya tadi hilangkan malasnya. Hilangkan malasnya, kerjakan tugasnya. Iya. Terus ekspektasi lagi nih, aku mau masuk kuliah nih, menginjakan kaki dunia perkuliahan, kelihatannya sih kalau dalam segi pakaian kayak iya. nyantai gitu ya. Oke. Aduh, kayaknya kuliah bebas atau SMA mah seragaman terus. Sampai bosen ya, dari Senin sampai Jumat seragamnya itu terus. Terus kadang ada yang dipakai 2 kali. Oh ya. Iya, kalau sekolah aku ada yang dipakai 2 kali. Aduh, kadang kan bingung juga ya harus nyiapin baju. Iya, kalau misalkan realitanya orang-orang tuh realita apa? Ekspektasinya pasti kayak, "Duh, enak banget ya di PGS." Iya, Pakai bajunya bebas. bebas, kuliah mah bebas. Realitanya ternyata Gitu, guys. ada ya, semuanya namanya juga pendidikan ya, Ya, sekolah, ada aturannya. Jadi kalau misalkan aku mau nenangin nih sedikit Bil. Kalau misalkan untuk PGSD gitu ya, diatur gitu dari pakaiannya. Jadi kalau misalnya itu kita nggak boleh gitu ya pakai jeans gitu ya, jeans levis gitu. Levis nggak boleh sih di sini ya. Nah, di sini tuh dituntut untuk memakai celana bahan Iya. atau memakai rok gitu. Dan untuk sepatunya juga kita nggak boleh pakai sendal gitu. Iya, kita nggak boleh pakai sendal. Harus sopan gitu, tertutup mata kakinya apa? Jari-jari kakinya pokoknya harus tertutup. Sopan lah ya, lebih ke lah, soalnya sopan. kita bakalan jadi contoh Ya. sama anak-anaknya. Dipersiapkan. Sopan juga jadi lebih sopan aja. Iya. Kayak gitu. Terus selain itu nih, ekspektasi lagi jadwal kuliahnya lebih fleksibel. Padahal realitanya Aduh, ya ampun, kita harus ngikutin apa sih jam-jamnya dosen gitu ya, yang katanya misalkan nih kalau misalnya lagi offline jam 7 gitu. jam 7. Kita datang, ternyata misalkan dosen nggak ada halangan hadir Iya. gitu, ternyata bisanya lagi nanti diundur misalkan lagi zuhur. Nah, kita harus siap Harus kayak siap gitu, ya, Bi. harus sabar. Selain itu juga waktu yang terbuangnya harus dimanfaatkan. Banget. Jadi kalau misalkan bisa dimanfaatin dengan ikut UKM tadi Iya, tuh ya, yang atau tadi. bisa ikut Ormawa kayak gitu. Lebih menyibukkan lah ya. Iya, Bermanfaat juga kan, biar gak daripada gabut main sana sini ya, mendingan kita sibuk aja. Nah ya, beda banget ya ekspektasi sama realita. Iya, aduh jauh banget. Kembali lagi harus memanajemen waktunya sebaik-baik mungkin. Terus selain itu juga kita misalkan kita masuk jam 7, taunya kan kayak tadi dosennya nggak ada, terus kita harus nungguin. Ya, Masuk siap, lagi nanti misalkan jam 1 siang, belum lagi kuliah selanjutnya. Iya. Kadang ada yang diganti ya Teh. Iya, ada yang Ditukar. diganti hari gitu misalnya. Kalau nggak ditukar jam, ada yang kayak gitu juga sih teman-teman. Jadi emang fleksibel sih Bil, bener. Cuma kalau misalkan emang lagi ada halangan kayak gitu, kitanya juga harus siap kayak Iya. gitu sih. Lebih mempersiapkan diri. Selain itu nih, ekspektasi lagi kuliah di PGSD itu bisa ngerasain jadi anak kos nih. Oh iya, bener banget nih. Anak-anak rantau, anak kos, aduh kelihatannya kayak nyantui gitu.
Aku cerita nih ya. Iya, Teteh ini sebagai anak rantau. Aku sebagai anak rantau. Aku tuh pernah mikir gitu, ih aku pengen kuliah yang jauh buat jadi tiket bebasnya aku. Nah, iya, kata-kata kayak gitu deh Teh kayaknya. Biar gimana ya? Biar apa sih? Gak dicari-cariin gitu sama mama kayak gitu. Lebih ke bebas. Iya pengen bebas gitu kan, jadi tiket bebasnya aku. Kayak aduh, kayak bakalan seneng gitu ya main gak dicariin kayak gitu. Iya. Rasanya gitu ya. Ternyata tuh jadi anak kos pun nggak seenak itu, nggak seenak ekspektasinya kayak gitu. Realitanya ya Ya, kita kelimpungan gitu guys, serba mandiri. harus mandiri, bener banget. Kayak aduh apa-apa ditutup-tutup bisa. Bisa Bener sendiri, banget. kayak gitu. Nah, terus habis itu juga kita harus lebih pintar lagi gitu, tadi bener manage waktunya. Kayaknya antara ngurusin diri sendiri Iya. sama belajar kayak Bener. gitu. Terus selain itu juga di masa pandemi kayak gini ya, yang buat anak rantau susah pulang nih. Iya, Waktu bener. awal-awal perkuliahan kan, Susah aduh banget. pengen pulang tapi terhalang pandemi, gimana ya? Ya kembali lagi kitanya lebih enak sih anak rumah. Anak ya namanya juga kuliah ya, harus siap. Nah buat teman-teman semua, ternyata ekspektasi versus realita di perkuliahan PGSD itu lebih banyak enak gak enaknya juga sih ya, seimbang. Ya orang-orang bayanginnya enak tapi nggak kayak gitu juga guys. Iya. Kita juga mau ngerasain enak harus ngerasain nggak enaknya juga. Namanya juga ekspektasi ya. Bayang-bayang mau kuliah pasti banyak banget, tinggi banget. Realitanya kan kita nggak tahu. Nah sobat, jadi perkuliahan di PGSD Kampus Purwakarta ini banyak sekali kan mata kuliahnya, mencakup semua. Kita ini sebagai calon pendidik dituntut untuk harus serba bisa, harus multi talent. Kalaupun soal mata pelajaran, ya namanya juga sebagai calon guru ya harus serba bisa, semua mata pelajaran harus bisa dikuasai. Iya, terus buat ekspektasi sama realitanya sih, namanya juga kita berekspektasi harus terima realitanya juga, gak boleh ngeluh. Ya ngeluh sih wajar ya, ngeluh Manusiawi ya. manusiawi. Tapi ya gak boleh tinggi-tinggi lah ya realita. Ekspektasinya gak boleh tinggi-tinggi karena kalau udah tinggi-tinggi jatuhnya sakit. Tapi sebenarnya nggak apa-apa, biar bermimpilah kalian setinggi-tingginya. Iya. Pasti kalian akan jatuh di antara awan-awan. Ais, mantap. Jadi nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalkan emang kalian ngebayanginnya enak itu ternyata nggak enak, Ya, terima aja, jalani aja. Bismillah. Iya, bener banget. Bismillah. Bisa. Sama tadi ya ada yang minta doa. Iya. Semoga gitu lulus SBM dan bisa cepat-cepat gabung sama kita. SBM, SNPTN, ujian mandiri semoga lulus dan yang terbaik dan kalian bisa bergabung bersama kita di keluarga PGSD UPI Kampus Purwakarta. Oke. Nah, udah nggak kerasa nih kita di penghujung acara. Alhamdulillah nih nggak kerasa ya. Nah, aku mau ngucapin terima kasih kepada Teh Ica yang udah menyempatkan hadir di episode 2 Powder kali ini. Terima kasih juga udah ngasih kesempatan untuk jadi pembicara hari Ya, ini. sama-sama. Semoga apa yang sharing-sharing kita tadi itu ya bisa bermanfaat Buat gitu kalian buat semua ya. Amin. sobat-sobat ya. Iya, Sini sobat powder namanya. Bermanfaat untuk sobat powder sekalian. Iya, terus jadi lebih tahu kayak mengenai seputar UPI, mata pelajaran UPI ya, pokoknya pembahasan tentang UPI Kampus Purwakarta ini. Nah, aku selaku host pamit undur diri. Terima kasih kepada teman-teman dan juga Teh Ica nih yang udah mau menyempatkan hadir di episode 2 kali ini. Iya, nah buat teman-teman, sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.